Oke guys, langsung analisis yang match yang kedua ya, antara RRQ Hoshi melawan Bigetron Alpha. Tadi game pertama itu menurut gua gimana ya, draft pick dari Bigetron Alpha seperti biasa, mereka udah expect itu, tapi permasalahannya adalah sempat di take down di awal-awal. Jadi itu kayak yang seharusnya pada saat team fight Karinya harusnya udah kaya, tapi tadi nggak sempat berkembang, jadi kayak mereka tuh nggak punya damage sama sekali karena Karinya di shutdown kayak gitu. Jadi kita bakal lihat akan ada Selena, Harit, dan di sini sepertinya Bigetron akan males melawan Camilla karena tadi emang Camilla daripada seorang LJ nyusahin banget. Dan Grok di sini akan di first pick sama RRQ Hoshi, dan mereka sepertinya apalagi akan menggunakan di sini untuk sebagai offlaner atau mungkin akan digunakan sama seorang LJ, kita belum tahu. Masih dengan draft pick yang sama, Digi dan juga Kari. Apakah di sini draft picknya akan ulang lagi? Hayabusa di sini apakah akan diamankan lagi-lagi? Mereka sepertinya masih percaya ya. Kalau kita lihat dari draftingnya ini emang mereka masih percaya kekuatan dari hero-hero mereka. Dan kita lihat di sini Nana sudah di di shadow pick sama seorang Lemon. Sepertinya mereka memilih kayaknya jangan kasih Nana deh. Atau ini kayak mind games daripada Lemon. Mereka ngeluarin Nana gini supaya BTR bilang, wah kalau kita mau ambil Nana kita harus ngambilnya sekarang nih ya. Mereka kayak dipancing untuk ngambil Nana duluan. Karena tadi di game sebelumnya mereka menunggu ya sampai Nananya di band ketiga sama RRQ guys ya. Mereka masih kayak benar-benar menghitung di sini. Mereka punya strategi tersendiri sepertinya, dan Nana akan diamankan bersamaan dengan Joehead di sini ya. Jadi kalau lu mau ngajak main early, hayu main early. Kita pakai drafting yang benar-benar konvensional di sini ya. Kayak beda gitu ya sama yang lain-lain di sini. Dan kita bakal lihat di sini akan ada Nana pick daripada seorang Lemon dan akan dibalas dengan Valir. Jadi ini yang sepertinya mereka butuhkan kalau mereka pengen main Uranus. Mungkin di sini RRQ adalah ide yang baik untuk nge-ban Uranus supaya dia kebingungan untuk mencari offlane-nya. Karena kemungkinan besar di sini offlane-nya bakal menggunakan Uranus guys ya. Nah, si Lemon masih menghitung-hitung apa yang akan dipick kira-kira, karena gue yakin banget ini ya. Apalagi kalau mereka tuh melawan tim yang lagi sekarang juara 1 dan Uranus yang di-ban tentunya guys ya. Udah kebaca banget draft pick daripada player. Gue selalu mau ngomong drafting gitu ya. Jadi kayak selalu kesangkut-sangkut gitu guys. Dan di sini Bigetron harus berpikir keras offlane apa yang akan digunakan. Dan kalau mereka mereka punya, ini coachnya mana ya? Biasanya kan mereka ada coachnya nih. Kok coachnya nggak ada? Oh ini ada coachnya dekat depan gue nih. Dia pakai baju hitam guys, jadi nggak kelihatan. Jadi coachnya ini kalau misalkan mereka mempunyai strategi, kalau misalkan mereka di ban apanya, mereka harus sudah tahu gantinya apa guys. Jadi kayak setiap hero itu menurut gue harus ada gantinya. Kalau misalkan mereka nggak ada gantinya itu bernamanya terlalu banyak kelemahannya. Dan di sini Bigetron akan langsung ngamanin Hayabusa daripada seorang Sin. Di sini Hellcard masih bisa menjadi pilihan. Ya cuma Hellcard itu bahayanya kalau sekali masuk nggak bisa keluar guys. Beda sama Hayabusa. Dan kita lihat di sini bakal ada Tamus yang akan digunakan sepertinya. Nggak ada Uranus, Tamus pun jadi. Mungkin di sini Tamusnya akan menggunakan Vengeance ya, supaya bakal lebih keras ya waktu di geng. Dan di sini penasaran satu hero lagi dari BTR apa? Kemungkinan akan menggunakan satu match lagi. Jadi 4 match, mungkin bisa menggunakan 3 flame shot sekaligus dengan adanya Kari. Ya, di sini Kari gue bilang sih di game pertama tadi nggak salah ya Karinya menggunakan retri, karena emang mereka harus menggunakan retri supaya bisa menangin pas buffnya dirusuh gitu. Kalau misalkan mereka nggak pakai itu, kemungkinan bakal di press lebih gila lagi. Dan kita lihat di sini akan ada Gusion daripada seorang Sin, yang tentunya dia bakal bermain agresif dan langsung mencoba untuk mengarah ke arah 1-1. Kita lihat di sini bakal ada 1-1 daripada seorang Lemon, yang tentunya kayak mungkin Lemonnya mancing, bisa nyalain ulti, terus Sinnya bakal masuk belakangan. Tapi kita bakal lihat di sini 1-1 tuh sama Lemon tuh kayak udah menyatu banget ya. Dulu sempat kayak win rate-nya 100% daripada seorang Lemon. Di sini Sin juga menggunakan hero signature-nya, yaitu adalah Gusion guys ya, yang benar-benar gila cara bermainnya. Dulu gue sempat nanya kan, nih Jay sama Sin kira-kira GG mana nih Gusion ini, ya kan? Jadi banyak yang bilang GG-an Sin lah. Jadi kita bakal lihat hari ini ya. Dan BTR akan menggunakan satu hero lagi, apakah bakal menjadi Zas lagi? Dan masih Zas lagi guys ya. Perbedaannya di sini adalah mereka mengganti Akai dengan Valir supaya mendapat tambahan magic ya, dan mereka akan menggunakan Zas lagi. Dan Uranusnya di ban, jadi harus diganti sama Tamus. 2 flame shot digunakan di sini, yaitu sama Gusion dan juga sama Nana. Karena Gusion ini dengan flame shot pada saat dikejar itu dia bisa kayak ngedorong musuhnya buat menjauh dari dia gitu ya. Karena Gusion itu kan
kalau ditempel itu paling males guys ya. Pada saat kalian nggak punya ulti dia nggak bisa kabur. Jadi dia menggunakan flame shot untuk mendorong sepertinya. Pak Ape, Kenbo dan juga Nyong di situ ya. Duduk berderet. Kita akan langsung saksikan saja tanpa panjang lebar RRQ melawan Bigetron Alpha. Langsung ke in game-nya. Oke, kita lihat R7 di sini akan ditemani sama VN dan juga Sin. Kita lihat Dreams di sini sepertinya langsung pengen dikenain first blood guys, yang langsung dimajuin gitu aja. First blood akan didapatkan sama seorang R7 di sini, langsung menggunakan sprintnya untuk mengejar ke arah seorang Dreams. Harus hati-hati di sini. Mungkin tadi dia diginya tuh langsung pasangin bom di sebelah buff dulu. Jadi mereka tuh pasti kalah rebut-rebutan guys istilahnya ya, karena mereka tuh mencoba untuk kayak satu ngambil objektif ini, satu ngambil objektif ini. Jadi tadi kena flame shot yang pertama itu yang bikin kayak susah guys ya. Dan kita lihat di situ siapa yang berhasil mendapatkan, sepertinya Digi yang mendapatkan Pokemon airnya, sementara Anissa masih berusaha untuk mendapatkan Kelomang di situ yang tentunya akan didapatkan. R7 akan kepres di sini daripada seorang Tamus. Bravo memainkan peranannya dengan cukup baik. Digi di sini juga lagi-lagi mengikuti daripada Kari untuk mendapatkan buff demi buff demi buff demi buff ya guys. Jadi dia pengen Karinya tuh level 4 duluan, dia langsung menggila. Dan di sini Valir, bayangin aja Valir, Digi, Kari, mereka nggak ada yang bukain map guys ya. Kita lihat LG akan langsung melempar seorang Anissa ke arah seorang Lemon. Lemon di sini harus berhati-hati, kita lihat masih nggak bisa diamankan karena emang damage 1-1 awal-awal tuh nggak bisa dibilang kayak sakit banget gitu guys ya. Nana akan menemani seorang Gusion, kita lihat akan langsung disamperin. Apakah akan masuk? Sin di sini harus mundur terlebih dahulu, dia nggak bakal berani untuk ngedive di awal-awal ya, pada saat dia emang ditemenin sama 3 orang kayak gini. Ya, kecuali emang teman-temannya lagi dekat. Tadi kayak mereka cuma berdua, jadi mereka memilih untuk mundur dulu. Sementara kita lihat Tamusnya di sini sekarang akan disamperin. Di sini walaupun kayak BTR main bertiga, kita lihat rotasinya agak sedikit terhambat. Dan menurut gua apa ya? Dengan kekalahan di round 1 tadi dia bermain agak sedikit ragu nih untuk sekarang ini guys. Apalagi tadi Dreams terkena first blood ya. Jadi mereka tuh mungkin agak sedikit mikir untuk zaman sekarang mainnya. Sin di sini akan langsung nge-clear wave saja, level 5 di situ dia memutar dengan cara yang jauh. Kita lihat BTR udah nge-camp di situ. Tapi Sinnya muternya jauh banget guys. Mereka benar-benar bermain aman ya sebenarnya. Karena mereka tahu kalau misalkan mereka sampai disamperin, mereka tinggal dikasih tali, hilang gitu guys ya. Jadi ini kita lihat emang mereka sepertinya dari ini sendiri ya, dari RRQ sendiri benar-benar mengetahui lawan dia apa ya, dan mereka harus kayak gimana gitu ya. Kita lihat di situ Nana masih bisa selamat di situ level 4. Flame shotnya udah digunain semua, jadi udah nggak ada yang bisa ngamanin Nana pada saat Nana kabur. Dan kita lihat Branch masih farming aja, sudah level 6. Kita lihat akan ngecamp sama Kaye, mencoba mendapatkan seorang R7 di sini. R7 menggunakan ini guys ya, wall charge-nya udah dipakai nih guys ya. Oh belum, tapi masih mati dikejar sama seorang Branch. Dan kali ini di sini Branch ternyata tidak menggunakan ini guys ya, tidak menggunakan retribution-nya, lebih menggunakan ke arah flicker. Jadi mungkin karena di sini musuhnya Gashen juga kali. Jadi mungkin mereka percaya awal-awal nggak bakal dirusuh karena Gashen itu kalau ngerusuh di awal-awal tuh nggak ada escape-nya. Kita bakal lihat di sini sepertinya nggak berani ngerusuh ke buff Gashen, lebih mencoba untuk gimana caranya mendapatkan kura-kura Pokemon air di situ. Dan kita lihat lagi-lagi Branch akan lagi-lagi ngebuff 2 biji di sini. Dan sepertinya pada saat Branch ngebuff di sini teman-temannya harus benar-benar hati-hati, dan RRQ sepertinya pengen banget ngerusuh di sini pada saat apa ya? Pada saat waktunya si Branch ini ngebuff. Kita lihat VN Sin di situ udah membayang-bayangi. Benar-benar gelap di sini menurut gua map daripada BTR. BTR harus lebih berhati-hati banget sih untuk main di sini. Karena BTR ini kalau misalkan Karinya lagi ngebuff, mereka tuh kayak bingung arah gitu guys. Nggak ada damage yang masuk dan mereka gelap semua. Pada saat mereka gelap itu, pada saat mereka ketemu mereka juga susah escape, karena kita lihat di sini juga mereka menggunakan flame shot. Dan kita lihat di situ Anissa harus berhasil diamankan sama seorang Sin. Karena emang Zas ya, dia bakal kayak kalau damage-nya juga belum sakit banget, bakal susah. Kita lihat di sini Dreams bakal menjaga pergerakan tadi. Begini kelihatan agak sedikit kurang efektif daripada Valir, karena emang RRQ ini kalau kalian lihat tuh dia kayak jarang muncul-muncul di depan gitu guys ya. R7 di sini bakal mencoba dicicil sama seorang Branch yang lagi ngumpet itu, digangguin. Kita lihat mengarah ke arah seorang Bravo di sini bakal cicil-cicil terus. Kalau by one sih emang Bravo pasti menang ya guys, karena di sini Bravo dengan talent seperti itu tentunya udah punya lifesteal ya tanpa adanya item sekalipun. VYN di sini bakal menunggu RRQ menang ya dalam sisi kill, tapi di sini kita lihat Bigetron lumayan bisa melakukan perlawanan kali ini karena Branch-nya belum bisa disempat di take down, malah bisa ngamanin Grok terlebih dahulu, walaupun kayak mungkin teman-temannya kalah dan dia belum mendapatkan kill demi kill. Jadi sini RRQ mainnya sabar banget, kalian lihat aja tuh ya.
Dia sabar banget, langsung mengarah ke AYY, 2 flame shot, bahkan nggak perlu keluar di sini daripada seorang Sin. Kita lihat di situ Bran sudah mulai mengamuk, Diginya dimakan dan gak ada yang bukain map. Di sini sepertinya dalam waktu beberapa saat lagi mereka harus mulai berjalan bersama seorang Tamus guys ya. Kalau misalkan mereka jalan begini terus, gak ada yang bukain map, kemungkinan Diginya bakal dimakan terus. Kalau enggak ya Valir yang dimakan. Karena mereka di sini istilahnya tuh semuanya hero-hero squishy, cuma bisa bukain pakai bintang. Dan di sini Bran kalau bisa mendapatkan turtle, di sini bakal menjadi poin yang lebih banget. Ya, tapi sayangnya nggak bakal semudah itu Ferguso ya untuk ngedapetin turtle di sini. Kita lihat mereka mencoba untuk mendapatkan turret tengah terlebih dahulu. 2 flame shot dikeluarkan di situ. Sepertinya grok daripada seorang R7 akan mendapatkan turret di bagian atas di sini. Tapi Tamusnya balik. Kita lihat harus mundur di sini daripada seorang Brans guys ya. Darahnya tinggal setengah, memutuskan untuk mundur karena emang kalau misalkan mereka paksakan, wah ini Sin bakal masuk lagi sepertinya ke arah seorang Dreams. Di situ kita lihat dikasih tali, apakah di sini Sin masih bisa kabur? Bran sepertinya menunggu Sin ketarik sama tali. Kita lihat di situ juga Anissa langsung masuk ke titik paling depan, tapi di sini Lemon mendapatkan turtle-nya paling nggak ya. Walaupun kita lihat ada Sin yang di take down di sini. Dreams juga harus mati, jadi nggak masalah guys ya menurut gue di sini. Bravo di sini belum kehilangan turretnya, akan langsung nge-defense dan mendorong di bagian atas. Dan Anissa menurut gue tadi cocok banget ya, dan cocok banget dia masuknya di timing yang pas ya untuk pada saat team fight dan memberikan damage tambahan. Sin di situ ya tentunya dengan Gashen nggak bakal semudah itu buat kabur. Lemon di sini, apakah Lemon bakal menggila? Lemon masih kosong di sini kita lihat Lemon belum ada kontribusi kill sama sekali di sini. Di situ R7 menutup dirinya sendiri sepertinya, dia pengen banget maju tuh, pengen tampol mungkin daripada seorang KYY ya guys. KYY di sini harus bikin cepet-cepet bikin armor sih, kalau nggak terlalu gampang buat di take down dia. Karena Sin mungkin kayak kalau di depan dia lempar sekali mungkin darahnya habis itu guys. Sin di sini masih muter-muter. Apakah flame shotnya akan digunakan? Seperti akan menggunakan skill 2 di sini daripada Sin. Ya, rotasinya kurang banget sih di sini BTR kalau kita lihat main kayak gini. Sampai saat ini ada total 6 pemain yang ditransfer dari MDL menuju MPL. Sin langsung mulai debutnya MPL setelah ditransfer dari tim. Oh iya, emang rata-rata gitu lah guys ya. Mereka transfer langsung dipakai karena emang mereka mungkin ditransfer buat satu tujuan, yaitu adalah mendapatkan itu guys, dipakai pada saat melawan tim tersebut. Dreams di sini bakal mencoba untuk dihajar. Kalian lihat ya, seberapa efektifnya di sini seorang VN menggunakan nananya guys. Dan kita lihat di sini Brans bakal hanya ditemani seorang KYY. KYY juga udah nggak punya ulti, jadi mereka harus memutuskan untuk mundur terlebih dahulu. Dan mereka membutuhkan Tamus banget di sini. Ya. Mereka desperate butuh Tamus untuk di line up mereka, karena benar-benar nggak ada yang buka map. Sedangkan Digi sama Valir adalah 2 hero yang mudah sekali buat diciduk. Dan di sini Nananya nyebelin banget sih ya. Kayak setiap kali maju-maju tiba-tiba berubah. Bravo di sini akan menghadapi seorang Sin, tapi Lemon juga datang membantu. Dengan adanya Feng Yan di sini akan buying time, sepertinya anak-anak BTR yang lainnya akan mencoba untuk mendapatkan turtle, sementara Lemon akan melanjutkan. Jadi kalau misalkan di sini mendapatkan 2 turret sekaligus, ini bakal menguntungkan banget. Udah lihat siapa yang mau bukain map guys? Anissanya lembek, Dreamsnya lembek, KYY-nya lembek. Dan sini Brans akan berhasil mendapatkan turtle buff yang pertama kali diamankan Bigetron di sini. Sin sepertinya mencoba untuk mendapatkan turret di sini. Sementara kita lihat Karinya bakal ngepres di bawah terus melawan seseorang batu di situ ya yang bakal dilawan. R7 di sini benar-benar nunggu, nggak kelihatan. Kita lihat bakal diganggu di wall charge, tapi kita lihat creepnya nggak bakal bisa diapa-apain guys ya. Creepnya masih hidup, dan soalnya tadi R7-nya tuh ngecasnya ke arah seorang Sin ya. Tadi nggak tahu deh kena apa nggak tuh gerobaknya. Anissa harus bisa diamankan di situ sama seorang Gusion. Gusionnya juga harus mati sama Bravo, tapi kita lihat KYY akan menggunakan 2 flame shot di situ mencoba untuk mengejar. Kari daripada seorang Brans di sini bakal kayak apa guys ya? Kesetanan di situ sepertinya. Kita lihat Lemon menungguin di situ ya, mungkin dia nungguin Brans lewat sendirian ya. Siapa tahu dia lewat sendirian nih, kita bisa bantai kata Lemon. R7 akan mendorong lagi, kita lihat diikutin sama seorang One. Lemon di sini benar-benar bermain ini guys ya, bermain YOLO di sini dengan MM-nya. Dan kita lihat BTR Dreams ternyata sudah mengetahui keberadaan Lemon dan dicicil-cicil di situ. Apakah Brans bakal berani majuin? Udah nggak ada flicker di situ kita lihat. Dan mereka sebetulnya kayak curiga gitu ya, ini apa sih Lemon ditemenin ya, soalnya kok berani banget nih orang main MM ya. Dan Lemon di sini akan sliding terus sampai ke daerah rumahnya guys. Akhirnya dia pulang.
Tamus di sini sementara masih takut, kita lihat ya, kayak walaupun kayak groknya cuma sendiri, cuma karena emang gue udah bilang ya, dengan komposisi seperti ini ya, si BTR ini gelap banget mapnya guys ya. Mereka tuh kayak susah untuk ngebukain map. Sementara kalau RRQ dia punya grok ya sebagai offlane, dia punya Jawhead juga, jadi mapnya selalu terang. Nah, makanya tadi kayak gue bilang ban Uranus itu langkah yang tepat banget, karena itu yang kayak dibutuhkan banget ya. Dan kita lihat di situ diambil sepertinya sama seorang Sin ya, blue buff-nya, atau sama Lemon tuh guys diambil. Dan flame shot di sini lagi-lagi digunakan, rese banget di sini Gusion daripada seorang Sin. Walaupun baru mendapatkan 3 kill di sini, dia benar-benar memberikan pressure yang besar banget, sehingga kayak Branch-nya juga kalau mau maju tuh mikir-mikir ya. Karena pada saat dia udah maju banget kemajuan, Gusion ini bakal kayak mencoba untuk mengamankan dirinya guys. One di situ masih sabar daripada seorang Lemon, mencoba untuk mencicil Lord terlebih dahulu. RRQ lagi-lagi dengan komposisi rock kayak gini tuh lebih bisa ngebukain map, lebih bisa leluasa dan luas di sini sepertinya. Lemon di sini kita lihat udah mulai dibuyarin. Branch di sini bakal dicicil-cicil sama seorang VN. Ini guys ya, yang bikin penyakit itu adalah si Branch itu selalu dicicil sehingga nggak bisa maju terlalu banyak guys. Kita lihat R7 akan kehilangan, wild charge akan digunakan-kah? Di situ kita lihat bakal diamanin. Apakah Lord bakal diamankan begitu saja? Anissa langsung masuk ke pertahanan dalam di situ daripada RRQ, mencoba untuk siapa yang mendapatkan Lord. Di situ berhasil diamankan sama Sin ya, barely alive di situ kita lihat. Branch bakal ngejar terus. Apakah di sini Sin bakal berhasil nge-take down daripada seorang Branch? Masih menunggu di sini kita lihat. Gila, bener-bener kayak, wih, mau maju takut. Branch juga nggak berani di sini guys ya. Dia masih memikirkan untuk mencari darah dulu. Dan kita lihat di sini bakal dimajuin Magic Blade pop up, dan di situ Sin harus dibunuh begitu saja. Lordnya bakal langsung ditempel sama seorang Bravo sepertinya di sini. Sementara Anissa di situ berusaha untuk mendapatkan turret di bagian tengah. Jadi team fight memang dimenangkan, tapi untungnya di situ RRQ Hoshi berhasil mendapatkan Lordnya ya. Terima kasih kepada Sin di situ, RRQ masih bisa bertahan cukup panjang di situ ya. Kalau misalkan tadi sampai dia udah kalah, Warlordnya pecah, itu bakal Branch-nya bakal lebih kaya lagi guys. Di sini Branch mendapatkan farmingnya cukup, Golden Staff, Endless Battle, Raptor Macet, adanya Magic Blade juga ya. Bukan Magic Blade, Golden Blade bukan itu yang namanya. Gue lupa namanya apa guys ya. Dan dia bakal mulai mengarah ke arah bikin Wings of Apocalypse ini supaya lebih keras lagi, dan mungkin saja Gusion seorang Sith gak bakal bisa nge-take down Kari dengan begitu gampangnya guys di sini. Kita lihat di sini dengan munculnya Lord daripada tim RRQ, di sini tentunya semua laning bakal nge-push, dan lagi-lagi vision daripada anak-anak Bigetron akan sedikit ketutup guys ya. Dreams di sini mencoba dicicil-cicil tapi langsung menggunakan Winter Truncheon. Oke, masih ngecamp di sini kita lihat ya, bener-bener susah banget buat ngebuka map di sini daripada anak-anak BTR, karena mereka tuh bener-bener ngandelin kalau nggak bintangnya Digi, kalau nggak tuh pakai flame shot ngetes, kalau nggak tuh pakai Johnny-nya daripada Zas. Jadi emang mereka susah buka map ya. Setup war mereka juga jelas bakal lebih susah karena emang penglihatan mereka tuh kayak tertutup tai gitu guys ya, terganggu. Dan dia tuh bakal menunggu sampai timing yang tepat. Pada saat mereka bisa culik satu, mereka baru ngegas guys ya. Di sini mereka benar-benar kayak lebih ke arah pasif dan mencoba gimana caranya menunggu anak-anak RRQ ini blunder gitu guys. Tapi di sini Lemon benar-benar well fed juga, level 15 di sini Lemon belum pernah mati. R7 mencoba untuk dicicil. LJ di sini sementara bakal mengcover ya, langsung kayak Jawhead itu udah ejectionnya nyala. Dan kita lihat di sini Lemon bakal terus ngepress di bagian bawah sehingga dia tuh kayak nyibukin Tamus. Begitu Tamusnya sibuk nggak bakal ada yang ngebukain lane. Jadi kita kayak intinya gitu aja guys. Mereka butuh Tamus buat buka lane. Tapi kalau Tamusnya dibikin sibuk terus dengan selalu ngekat minion, itu Tamusnya bakal nggak bisa keluar. Dan di sini kita lihat anak-anak RRQ benar-benar nggak mau ngebuka bush ya guys ya. LJ benar-benar cuma jalan, muter-muter, pergi lagi. Jadi itu kayak BTR mau ngecamp dimanapun di sini nggak bakal dimakan baiting sama anak-anak RRQ. Karena emang kalau di sini Jawhead masuk ke dalam bush, terus udah nunggu semua, Diginya dikasih taliin, itu bakal susah banget ya buat ini. Kita lihat Sin benar-benar kerjaannya nunggu doang guys ya. Seret dapet. Dia benar-benar nunggu doang tuh untuk skill 2-nya supaya bisa ngamanin blue buff ya. Sepertinya di sini akan didapatkan Wind Talker daripada seorang Branch ya. Jadi kita lihat Wing of Apocalypse sudah jadi, sepatunya dijual diganti Wind Talker. Jadi di sini Branch bisa dibilang udah full equip. Yang dibutuhkan mungkin hanyalah potion ya guys ya. Mungkin potion defense adalah ide yang baik di sini untuk seorang Kari. Sementara masih menunggu VYN akan mengamankan Athena Shield-nya untuk sementara waktu ini. Sin akan langsung masuk farming. Di sini Sin 333 ya. Wih, KDA yang baik sekali di sini.
Kalau dari BTR sendiri emang Bransnya nggak kesentuh ya, tapi ya killnya cuma dari dia doang guys. Brans mencoba untuk mengejar, kita lihat sudah mulai tidak sabar sepertinya, kita lihat anak-anak BTR udah mulai keluar-keluar di sini kalau kalian perhatiin. Lemon akan mengamankan turret sekali lagi di sini. Benar-benar backdoor itu guys ya, nggak ada creepnya loh guys ya. Lemon berani pukul-pukulin terus. Dan kita lihat di situ bintang akan bersebelahan dengan kelinci. LJ bakal lari lagi, kita lihat mereka benar-benar kayak ngebukain doang, ya ngebukain bus, jalan, informasi di mana musuhnya, mundur lagi, maju lagi gitu ya. Jadi mereka memanfaatkan mereka punya grok ini benar-benar dengan sangat baik. Anissa 2 kali flame shot, darahnya tinggal gitu. Ya ampun guys, kasihan banget ini jadi seorang Zas ya guys ya. Ditembak 2 kali, pung pung, darahnya habis guys. Itu bayangin kalau ada 1 flame shot lagi mungkin mati guys ya, nggak usah disentuh guys, tinggal di flame shot aja dari jauh. Bravo di sini berusaha untuk clearing wave, kita lihat memaksa Lemon di sini 1 lawan 1 yang tentunya akan menguntungkan di sini buat Lemon, karena Lemon nggak mungkin kalah daripada seorang Bravo di situ kalau kalian mau ngomong. Dan sepertinya di sini Bravo harus ngikut war dan mungkin membiarkan Anissa buat ngejaga lane. Sepertinya itu hal yang lebih bijak untuk dilakukan. Tapi di sini Lemon benar-benar sendiri terus melakukan split push guys. Ya, kita lihat LJ mencoba untuk menangkap seorang Brans kah? Enggak. Ini sih LJ cuma bukain map doang dari tadi guys ya. Dia gimana caranya supaya dia ngebukain map, report ke Lemon ada berapa, Lemonnya jadi berani nge-push gitu guys ya. Dan VN langsung ulti di situ mencoba untuk mencicil-cicil gimana caranya mereka. R7 akan ditarik sedikit di sini, akan menggunakan wall charge kah? Dari sini wall charge-nya ternyata sudah digunakan. Sin akan coba dikejar. KJY kita lihat di sini akan maju mencoba nafsu terhadap seorang Sin, tapi di cover dengan baik sama seorang VN. Lemon di sini akan mengambil buff terlebih dahulu. Itu mungkin kalau misalkan tadi digas nggak ada Lemon, RRQ bisa kalah tuh guys ya tadi kalau misalkan emang bener-bener digas. Tapi permasalahannya adalah mereka di sini tuh mapnya gelap guys ya. Mereka tuh nggak tahu musuhnya ada di mana, karena di sini apa ya? Bagian intelnya tuh lagi tidur guys ya mungkin di sini, karena di sini kita lihat Valir, Digi nggak ada intelnya sama sekali. Ya, yang bisa buka map hanya Tamus, tapi kalau Tamus maju sendiri juga ini bakal mudah banget buat dicicil sama Lemon. Justru ya malah jadi batu lompatan buat Lemon buat pecahin ultinya di sini. KYY Immortality sudah diamankan. Kita lihat di sini Lemon akan mencoba langsung menyerang ke arah seorang Brans, tapi sini Lemon juga tahu ya kapabilitasnya, dia nggak bakal berani sampai gila-gila banget. Wih, langsung di charge sama seorang R7, nyala Magic Blade-nya. Kita lihat di sini Lord akan udah mulai dihajar sama 3 orang sekaligus, Sin, LJ dan juga VN. Sepertinya mereka menyadari mulai datangnya pemain-pemain DPTR. Tapi kita lihat di sini Lemon memberikan informasi juga bahwa di sini Bransnya lagi sibuk di dalam guys ya. Jadi kayak dari beberapa orang di RRQ ini aja sanggup untuk team fight di sini kalau kita lihat ya. Lemon di sini akan maju menggunakan ultinya, reverse time digunakan, Lemon akan terciduk sepertinya. LJ dan juga Sin kita lihat di sini sepertinya RRQ harus mundur guys ya. Kalau misalkan Sin nggak bisa masukin damage ke seorang Brans, adalah ide yang baik untuk mundur. Triple kill di sini, LJ akan langsung mengarah ke arah seorang Brans. Akankah ada maniak di sini? Immortality harus pecah LJ, tapi diamankan sama seorang Anissa. Tinggal tersisa VYN sendiri di sini. Ini adalah waktunya anak-anak BTR untuk keluar sejenak guys ya. Hanya 2 orang yang diamankan guys ya. KYY dan Dreams harus di take down, tapi kita lihat lagi-lagi Lord diamankan oleh anak-anak RRQ, dan kemungkinan di sini bakal mencoba untuk dipecahkan turretnya di bagian sini guys ya. Tapi kita lihat dijagain sama Nana guys, jadi nggak semudah itu anak-anak BTR untuk ngamanin. Dan kali ini kita lihat Lemon benar-benar yang ngebuka war ya, di 1 lawan berapa entah guys ya, dia masuk ke dalam menggunakan Aegis-nya. Tapi gini Sin juga bisa ditangkap karena emang Brans menggunakan flicker guys ya. Kalau di situ Brans menggunakan retribution tentunya nggak bisa melakukan gerakan seperti itu. Kita lihat di sini dengan banyaknya mati anak-anak RRQ, BTR akan dengan sangat bebas untuk nge-clearing Lord terlebih dahulu. Dan di sini kita lihat dari sisi network nggak jauh, nggak seperti game pertama. Di sini 59.000 melawan 57.000. Lemon di sini benar-benar lincah banget dengan one-one-nya. Agak susah ditangkap. Tadi kalian lihat 1 lawan 4 aja dia agak susah ditangkap ya guys ya. 13.000 daripada Lemon, itemnya sudah lengkap, carry di sini juga udah lengkap ya, tanpa sepatu malah guys ya. Jadi 6 item diamankan guys. Dreams akan mencoba memberikan tambahan damage penetration magic di situ. Nah, di sini masalahnya di sini BTR ini belum punya juga apa ya, buat ngebukain map itu. Dreams ini masih terlalu lembut juga tuh guys. Dia itemnya apa sih? Tuh, dia cuma Athena doang guys ya. Itemnya cuma Athena doang. Kalau VN itu dia gunain NOD, gunain Athena, ada Mass juga ya buat jalan cepat. Sedangkan Jowhead-nya keras ya, groknya keras.
Dan di situ Anissa akan mengamankan Holy Crystal ya, yang tentunya bakal bikin Zas jadi tambah sakit lagi pada saat yang dibutuhkan. VN sudah mengamankan item defense-nya yang berikutnya, yaitu adalah Dominance Ice di sini buat nge-slow sepertinya. Kita lihat Brans di situ menyalakan ultinya, mencoba di sini yang benar-benar pengen dicicil adalah R7 sih ya. Kalau R7 kalau udah di take down itu RRQ bakal fight-nya jauh lebih susah lagi. Masih menunggu di situ daripada Kari. Lihat, mencoba untuk mencicil daripada seorang Grok, tapi di sini Grok hanya bisa lewat-lewat aja guys ya. Karena dia ngasih informasi terus, dapetin Dragon-nya lewat tembok makin keras. Dia punya sprint juga pada saat dibutuhkan, dia bisa kabur dengan lebih mudah guys ya. Dia akan ngebukain Lemon di sini, sementara Sin akan jalan sama Nana yang tentunya nggak bakal sembarangan dimasukin sama anak-anak BTR karena emang si Molinanya ini ada di mana-mana guys ya. Kelinci itu tuh selalu bertebaran di mana-mana pun dia berada guys. Dan nggak bisa keluar di sini. Ya permasalahan daripada anak-anak BTR ini ada dia nggak bisa keluar guys ya, karena emang kalau ditinggal sendiri tuh Anissa juga nggak bisa, terus si Tamusnya juga kalau ditinggal sendiri pasti dimakan, jadi mereka serba salah, mereka harus jalan bareng tapi kanan kirinya itu di push terus. Dan R7 di sini benar-benar susah banget buat di take down dengan Groknya. Dan Lemon di situ akan mengamankan potion yang attack ya, potion merah di sini yang bakal diamankan. Dari Dreams belum membeli potion, sepertinya dia akan memulai beli potion pada saat udah team fight sepertinya, benar-benar menunggu. Dan network di sini sudah bener hampir nggak ada bedanya lah guys ya. Kita nggak usah ngomongin network lagi karena hampir nggak ada bedanya. Tapi emang permasalahan daripada BTR ini nggak ada yang bukain map aja sih. Kalau mereka punya Uranus mungkin tadi beda cerita. Tamusnya tuh bakal jadi Uranus dan keras banget, bisa ngebukain map dulu, bisa ngerusuhin dulu. Tapi kalau Tamus ini menurut gua ya nggak bakal bisa sekeras Uranus istilahnya guys. Walaupun dia udah mau bikin Immortality lah, mau bikin Athena Shield juga lah, tapi tetap aja ya namanya Tamus nggak bakal bisa nahanin damage burst yang kayak gimana banget. Di situ kita lihat Dreams akan langsung mencoba diamankan, tapi kita lihat Bravo langsung dengan apik mengcover Winter Truncheon harus digunakan sama seorang Dreams. BTR Brands menunggu di sini, kita lihat apakah akan mengamankan R7, cicil beberapa kali hit, kita lihat pasifnya keluar, cukup sakit sebenarnya, tapi masih nggak cukup di sini damage-nya untuk ngebunuh seorang R7 guys. Lord mulai dicicil sama seorang Lemon. Nah, kita lihat Sin masih benar-benar sabar menunggu. Sepertinya dia pengen nge-aim seorang Kari di sini ya. Tapi nggak mau terlalu terburu-buru juga. Dream sudah ngebukain map di situ. Kita lihat tali sudah digunakan, tapi kita lihat Tamus di sini bakal digunakan seorang Lemon untuk menjalankan ultinya. Kayaknya harus mati. Kita lihat Brans di sini masih bebas akan melawan beberapa orang. Kita lihat LJ satu persatu di sini. Wah, Semolinanya ngeganggu banget guys ya. Brans yang mestinya kayak bisa dapetin banyak kill di situ terganggu sama daripada seorang ini guys ya, Semolina guys ya. Anissa harus mati, kita lihat Bravo harus mundur. 3 orang down, 1 orang hanya down daripada RRQ. Kalau kalian lihat berapa pinternya Lemon menggunakan Tamus sebagai batu loncatan supaya ulti dia bisa aktif guys ya. Sementara jadi kayak musuhnya sibuk di tempat lain, Lemonnya mencari stuck di Tamus, terus dia langsung ke arah seorang Kari dan juga Digi ya. Tadi sayang sekali tadi yang didapetin sama ultinya Lemon hanyalah Digi, bukan Karinya. Ya, darah sudah mulai sekarat, kita lihat Tamus akan mencoba untuk ngebukain map, langsung di ultis itu sama seorang Nana ya untuk mencegah masuknya seorang Brans gitu ya. Karena sih kalau Bransnya masuk rugi kalau misalkan sampai kecuri Lord ya. Dan kita lihat di sini RRQ Hoshi benar-benar outplay permainan dari Bigetron yang mungkin seharusnya Bigetron nggak menggunakan strategi ini berkali-kali karena emang RRQ pasti udah mempelajari banget sih. Apalagi itu susahnya kalian pas berada di ini guys ya. Pas kalian berada di top klasemen itu pasti semuanya itu mempelajari meta kalian, dan pada saat mereka ketemu kalian itu pasti semangatnya berbeda. Dan 704 diamankan oleh Brans, tapi kita lihat damage daripada Brans gak bakal cukup untuk ngeratain semua pemain RRQ yang emang positioningnya rapi banget guys ya. Mereka gak sembarangan masuk, gak kesembarangan kecuri, dan kita lihat dari tadi gak ada yang kayak kecuri sekali-sekali ya sama Digi gitu ya. Udah semenjak mid game benar-benar rapi, saling tunggu di sini. Dan di sini VN Nananya ganggu banget sih ya. Pada saat Karinya lagi, wah, gue mau hajar semua nih ya, tiba-tiba jadi kelinci. Dan itu kelincinya nggak sebentar guys ya, mungkin 2 detik atau berapa detik itu guys ya. Kita lihat di sini turret akan langsung dihancurkan, sudah mulai keras di sini daripada Lordnya guys ya. Dan mereka harus clearing yang di tempat lain juga karena mereka nggak pengen turretnya semuanya hancur. Lemon di sini akan mencoba untuk mendapatkan turret, langsung diulti sama Nana di situ hanya untuk mengusir anak-anak Bigetron supaya Lemon bisa mendapatkan free hit. LJ di sini bakal dicicil sama seorang Kari, sepertinya bakal mati kah? Mati di situ, tapi hanya kehilangan immortality-nya saja guys ya.
Dan kita lihat apakah bakal digas terus VYN di sini. Benar-benar dengan nananya memancing-mancing di sini. Duh, lihat VYN keras banget kan. Dia ditembak Valir tuh nggak berasa. Jadi di sini walaupun dia nana, dia tuh itemnya tuh bikin banyak banget untuk menjadi keras gitu guys ya di sini. Dan Sin harus mundur terlebih dahulu. Di sini udah botak lagi-lagi ya dari permainan BTR. Dan kalau begini terus gue nggak tahu apakah BTR bakal bisa, karena di sini nggak ada vision aja sih permasalahannya. Nggak ada vision, dan Karinya selama nggak ada vision kan Karinya nggak bisa nyerang. Kalau misalkan musuhnya masuk bush, nggak ada yang bukain bush, siapa yang berani masuk juga kan seorang Kari. Ntar tiba-tiba ada seorang Gashen aja di bush kan, berabe dia. Masih mencoba mencicil daripada R7 di situ, tapi R7 di sini udah ngamanin helm juga, jadi kayak dia mau dicicil nggak masalah ya, lu mau gebukin gue berkali-kali, gue kehilangan 2-3 bar nggak masalah guys ya, ntar gue regen lagi, dan mungkin dia ntar bisa mendapatkan predikat jadi ini guys ya, jadi sandbag ya, kan sekarang tuh ada tuh kalau menang siapa tuh yang paling kaya, siapa yang paling nahan damage banyak, siapa yang paling banyak cicil turret. Nah di sini R7 pengen dapetin title ini nih guys ya, jadi sandbag deh guys, yang dipukulin terus. Dan ya udah, BTR kayak gini aja guys. Mereka selamanya bakal bermain kayak gini sepertinya. Mereka kalau mau menunggu sampai R7 offside, gue nggak tahu itu kapan guys ya. Karena pada saat dia misalkan sampai skill satunya pas lepas, terus dikasih tali, dia masih bisa ada wild charge, dia masih bisa ada yang namanya juga sprint. Jadi kayak escape daripada seorang Grok ini banyak tuh. Dia memang minta di hit guys ya. Dia minta di hit ya, mentang-mentang dia sombong, udah jadi masnya. Jadi dia pengen dipukulin tuh, lihat. 1 2 3 memancing. 1 2 3 darahnya masih lebih dari setengah, tapi bakal regen lagi dalam sesaat. Nggak usah khawatir guys, Groknya nggak perlu pulang. Tuh, darahnya nambah lagi. 1 setengah bar ya. Sekali nambah setengah bar guys. Nah, udah mulai penuh lagi, minta lagi dicicil. Nah, jadi kalau misalkan kayak gitu pasti gampang guys dapat sandbag. Mungkin kayak 10.000 per menit bisa jadi itu guys. Kita lihat R7 lagi-lagi dipukulin, masih pengen dipukulin di sini daripada R7. Dan gimana caranya di sini mancing Brans buat maju sih ya. Begitu Bransnya terpancing untuk maju, LJ lihat itu. Tuh, langsung mau mengarah tapi nggak jadi. Ya karena di sini scene-nya nggak ada, lemonnya nggak ada. Jadi kayak percuma kalau misalkan R7 sama LJ mau setup juga percuma. Anissa akan mengamankan potionnya di sini, potion magic. Lord sudah mulai, dan PR besar banget buat Bigetron di sini. Mereka harus dalam waktu yang bersamaan harus ngejaga semua lane terjaga ya. Tugas orang Tamus. Tapi di lain sisi juga mereka harus langsung ngeras ke arah lot ya. Karena kalau dibiarkan juga ya ini bakal end game menurut gua. Karena nggak ada yang bisa dilakukan lagi sama mereka kalau mereka nggak maju. Dan kali ini Bravo bakal maju duluan, langsung menggunakan Inferno-nya, langsung nggak nanggung-nanggung, harus mundur di situ daripada Bravo. Udah nggak ada yang bukain map lagi, itu kan permasalahannya. Begitu Bravo mundur nggak ada yang bukain map lagi, dan mereka harus dari mode agresif jadi mode nyantuy gitu guys ya. Jadi itu yang kayak susahnya daripada tim BTR. Mungkin Tamos bisa kayak awal-awal kayak nebein semuanya ya, tapi begitu dia mundur, siapa yang mau next ganti-gantian? Kalau di sini RRQ bisa kayak misalkan lu Grok masuk, Groknya mundur dulu ya, pencet regen lumayan dapetin 1/4 darah atau berapa darah, terus masuk Johet gantian gitu ya. Nananya juga keras di depan. Tapi kalau ini begitu Tamus ini mundur, giginya kabur, Valirnya kabur. Jadi itulah yang nggak dimiliki sama anak-anak BTR di sini. Karena di sini anak-anak RRQ-nya juga pinter, dia nggak mau sekali fight. Oke, kita fight ya harus. Nih, mereka tuh tarik ulur, mereka nggak mau fight di daerah Joni daripada seorang Anissa. Kita lihat di sini satu orang harus ditugaskan untuk menjaga ya. Soalnya di situ kita lihat Johet udah mulai ngedorong. Dan mereka mereset lagi, Tamus ditugaskan untuk menjagain. Tanpa adanya Tamus, tentunya yang bukain map ya, kalau nggak harus Digi, ya harus Valir. Dan mereka masih bersih-bersihin aja terus, bersih-bersihin ya, ngelord, bersih-bersihin, ngecek lord, bersih-bersihin, ngecek lord lagi. Dan di sini kita lihat RRQ sudah mulai ya, dan KYY harus maju terlebih dahulu. VYN di situ dipancing. Kita lihat Lemon sudah membawa lordnya ke sangat ujung guys ya. Apakah di sini Lemon bakal nge-pressure? Brans di sini akan pukulin seorang R7. Brans sendirian di sini, apa yang dilakukan? Brans harus menggunakan flickernya. LJ di situ masuk ke arah seorang Brans. Ulti daripada KYY dilakukan. Kita lihat Anissa di situ bakal kayak kemana nih ya. Bingung dia guys. Dia bingung. Di sini Sin bisa di take down. Lemon bakal agak sedikit kesulitan. Brans ini dimajuin sama seorang Lemon. Kita lihat langsung ditabok gitu aja. Dan di situ Lemon bisa diamankan. Tapi kita lihat sini harus hati-hati. Karena kita lihat Lemon ultinya nyala. Bransnya harus mati. VN-nya udah nggak ada damage lagi daripada anak-anak BTR. Hanya ada Anissa di sini guys yang bisa diharapkan
untuk ngelawan seorang ini. Sementara kita lihat Dreams yang akan kesibukan untuk ngedefense di sini ya, karena kita lihat Brans di sini udah pada saat Lemon yang menggila kayak gini nggak tahu bisa harus siapa yang ini guys ya, menahan. Karena di sini Lemon tadi ultinya pas udah nyala juga guys ya, jadi kayak mereka tuh sulit. Karena Pak Brans itu tadi udah kayak tinggal satu hit Lemon mati, Lemonnya terbang ke atas malah si Brans yang mati. Dan ini benar-benar menjadi game changer banget buat RRQ. Dan sepertinya tadi yang mestinya BTR itu udah mungkin bisa bilang, wah kayaknya tuh gue bisa nih ya langsung ngelor, tapi malah diamankan sama RRQ emang karena kejeniusan daripada seorang Lemon. Jadi gitu aja analisisnya, semoga kalian suka FIFA RRQ guys ya. Jangan lupa di-share ke teman-teman kalian, komen di bawah, dan gua Clement, see you next time, bye-bye.